Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Mailisa, biasa dipanggil Lisa atau Melisa. Saya lahir di daerah yang tepatnya di Desa Wanareja, Ringgo Ulu, Kabupaten Dukuh, dengan tanggal 11 Mei 2001. Saya merupakan anak kedua dari 4 saudara. Tinggi saya sekitar 163 cm. Saat ini saya sedang menjalankan studi saya di kampus Universitas Muhammadiyah Muara Bungo dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan menginjak semester 4. Tujuan saya untuk membuat tugas ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS dengan mata kuliah model dan metode pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Abduludin SPDI MPDI. Selamat menyaksikan. Pengertian model dan metode pembelajaran menurut para ahli. Menurut pengertian model pembelajaran menurut Rusman tahun 2014 halaman 144-145 berpendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. Menurut Trianto, tahun 2010 halaman 51 berpendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran di dalam tutorial. Dari beberapa pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa model pembelajaran adalah di sini memiliki kesamaan atau ciri khusus. Kesamaan yang di sini dimaksudkan adalah yaitu adanya pola atau rencana yang sistematis. Dengan demikian, model pembelajaran ini di dalamnya menggambarkan sebuah proses pembelajaran yang dapat dilaksanakan guru dalam mentransfer pengetahuan maupun nilai-nilai kepada siswa melalui beberapa rancangan pembelajaran yang digunakan. Menurut Degeng, tahun 2013 halaman 154, metode pembelajaran merupakan cara-cara yang berbeda untuk mencapai hasil pengajaran yang berbeda di sebuah kondisi yang berbeda. Perbedaan model dan metode pembelajaran. Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru di kelas. Dalam model pembelajaran terdapat strategi pencapaian kompetensi siswa dengan pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Sedangkan metode pembelajaran adalah prosedur, urutan, langkah-langkah, dan cara yang digunakan dengan dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Dapat dikaitkan bahwa metode pembelajaran merupakan jabaran dari pendekatan. Sistem sosial dan peran guru dalam model pembelajaran. Sistem sosial dalam model pembelajaran yang meninjau tentang peran dan hubungan guru dan siswa dan norma-norma yang dibangun ke dalam model pembelajaran. Guru aktif mengontrol pembelajaran, namun terkadang peran guru dan siswa harus seimbang. Peran guru dalam model pembelajaran. Guru mempunyai tugas dan kewajiban tidak hanya mengajar, mendidik, membimbing siswa, tetapi juga patut sebagai model dalam pembelajaran sehingga mampu menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan. Di sini guru sangat berperan untuk menjadi contoh sekaligus motivator dan inspirator sehingga peserta didik akan lebih tertarik dan antusias dalam belajar sehingga hasil belajar yang didapat karena kita tahu bahwa setiap anak mengharapkan guru mereka dapat menjadi contoh atau model baginya.
Disinilah guru dituntut untuk menjadi model. Model pembelajaran konseptual. Model pembelajaran konseptual merupakan konsep belajar yang membantu guru mengkaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Sintak model pembelajaran konstruktivisme yaitu ada 7. Yang pertama yaitu konstruktivisme, yakni membangun pemahaman mereka sendiri dari pengalaman baru berdasarkan pada pengetahuan awam. Yang kedua yaitu inquiry, yakni proses perpindahan dari penguatan menjadi pemahaman. Yang ketiga yaitu questioning atau bertanya, yakni kegiatan untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa. Yaitu yang selanjutnya learning community, yaitu masyarakat belajar, yakni sekelompok orang yang terkait dalam kegiatan belajar. Yang selanjutnya ada modeling atau permodelan, yakni mengajarkan apa yang guru inginkan agar siswa mengerjakannya. Yang selanjutnya yaitu reflection, ini refleksi, yakni cara berpikir tentang apa yang telah kita pelajari atau mencatat apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Yaitu yang selanjutnya authentic assessment atau penilaian yang sebenarnya, yakni mengukur pengetahuan dan keterampilan siswa. Sistem pendukung dari pembelajaran konseptual ini yakni guru perlu menyiapkan bahan sarana dan alat pembelajaran untuk mendukung atau menunjang model pembelajaran. Juga disebut dengan alat bahan yang mendukung atau membantu siswa maksudnya membantu guru dalam belajar seperti metode pembelajaran, pendekatan pembelajaran, teknik pembelajaran, dan media pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada dampak pembelajaran konseptual. Dampak pembelajaran konseptual yaitu adanya interaksi antara siswa dan siswa, antara siswa dan guru, dan adanya kerjasama antara kelompok dan siswa akan menjadi lebih aktif. Selanjutnya ada model pembelajaran DAT atau disebut juga dengan debat, analisis, dan temuan. Model pembelajaran DAT ini merupakan model pembelajaran yang memberikan pengalaman yang konkret pada 3 tahapan yang memiliki prinsip yang berbeda, sehingga memperoleh pengalaman yang lebih banyak, juga memberikan peluang untuk merefleksikan pengalaman tersebut dalam proses generalisasi dan abstraksi berkait aktivitas pengalaman berikutnya. Dalam pengertian model pembelajaran ada juga dengan sintak model pembelajaran DAT ini, yaitu yang pertama ada bimbingan mandiri. Bimbingan mandiri ini merupakan proses pembelajaran bantuan kepada seseorang atau kelompok secara sistematis oleh guru, membimbing agar seseorang antar kelompok terkait dalam pembelajaran tersebut dengan secara mandiri. Yaitu yang kedua aktivitas kelas, yakni aktivitas belajar di kelas sangatlah penting karena melibatkan kesempatan kepada siswa untuk berkebutuhan dengan objek yang secara dipelajari dengan dominan proses konstruksi yang terjadi akan menjadi lebih baik. Yang ketiga yaitu ada kegiatan di lapangan. Kegiatan di lapangan ini juga bisa dikatakan belajar mandiri. Dengan belajar mandiri yang dilakukan di lapangan, siswa
dikembangkan untuk meningkatkan tanggung jawab siswa dalam proses pembelajaran. Dari sintak tersebut ada pendukung dalam model pembelajaran juga, yaitu untuk melaksanakan model pembelajaran DAT agar sistem pendukung yang menjadi unsur-unsur terlaksananya model pembelajaran DAT, yaitu ada guru, teman sebaya, dan secara mandiri. Hal ini juga ada dampak pembelajarannya, yaitu dampak pembelajaran dari model pembelajaran DAT ini yaitu bisa membuat siswa lebih berpikir kritis dan kreatif dalam proses pembelajaran, dan siswa juga lebih mudah memahami permasalahan yang terjadi, dan siswa lebih menumbuhkan rasa bertanggung jawab dalam pembelajaran.